Shalom Bapak Ibu, firman yang akan saya bagikan di hari ini saya beri tema jangan tiru tokoh Alkitab yang satu ini. Hari ini kita masuk seri yang pertama. Siapakah tokoh Alkitab yang akan kita bahas di hari ini? Mari kita baca 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 2 sampai yang ke-5. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Bapak Ibu, tidak ada yang menyangka seorang yang diurapi sebanyak 3 kali oleh seorang nabi besar di perjanjian lama, yaitu Nabi Samuel. Orang itu bernama Daud. Daud adalah seorang raja yang diurapi Tuhan. Dia adalah raja yang dikenan Allah, tetapi ternyata Daud jatuh ke dalam dosa, yaitu perzinahan. Daud telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Daud sadar benar bahwa wanita yang ia lihat pada waktu wanita itu mandi, padahal wanita itu adalah istri Uria. Jelas Batsheba adalah istri orang lain, di mana Daud seharusnya tidak melakukan apa yang namanya perzinahan. Tetapi namanya manusia, tidak ada seorang pun yang kebal akan namanya dosa. Dan ketika Daud tidak waspada dan tidak menjaga hidupnya, maka Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan. Saudara, hati-hati dengan dosa ini, karena menurut survei, dosa perzinahan menempati urutan kedua di dunia ini. Dan itu artinya tidak ada manusia yang kebal dengan dosa ini. Siapapun Anda, apakah Anda seorang pejabat, Anda seorang hamba Tuhan, Anda seorang presiden, atau siapapun kita, ingat, tidak ada yang kebal akan dosa ini. Oleh sebab itu, dari peristiwa Daud yang berzina dengan Batsheba, sehingga Batsheba kemudian mengandung, artinya di dalam perut Batsheba atau di dalam kandungan Batsheba ada benih Daud di sana. Dan itu artinya Daud telah melakukan apa yang jahat, apa yang tidak disukai oleh Tuhan, apa yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh firman Allah, dan Daud melanggarnya. Daud telah berbuat zina. Mari hari ini jangan tiru tokoh Alkitab yang satu ini, yaitu Daud. Sekalipun kita tahu Daud kemudian bertobat, ia menyesali akan pelanggarannya, ia menyesali akan dosanya. Tetapi ingat, dari peristiwa ini kita boleh belajar bahwa ternyata kita harus waspada dengan dosa ini. Artinya jangan melakukan perzinahan. Ingat, kita harus setia dengan istri kita. Kita harus menjaga kekudusan dalam hidup kita. Siapapun Anda, kalau Anda sudah berumah tangga, mari jangan berzina dengan istri orang lain. Jangan berzina dengan suami orang lain. Kalau Anda masih muda, mari jaga kekudusan di dalam pacaran Anda. Ingat, sebelum Anda menikah, Anda diberkati dalam pemberkatan nikah kudus. Jangan berbuat zina. Ingat, ada waktunya nanti Anda diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual. Tetapi itu pada saat yang tepat, dan semuanya pasti akan indah pada waktunya. Mari jaga kekudusan dan jangan berbuat zina. Kiranya renungan ini kembali mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang kebal akan perkara ini. Banyak hamba-hamba Tuhan jatuh, banyak anak-anak Tuhan sudah kita dengar mereka melakukan perzinahan. Oleh sebab itu mari hari ini waspadalah, kita sudah berada di akhir zaman. Mari jaga kekudusan dan jangan berbuat zina. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.